Assalamualaikum, hai semua, welcome back to the Bubbles Kitchen. Hari ini saya mau berbagi resep pastel, mungkin ini yang kesekian kalinya saya bikin video tentang pastel. Dan tentunya dari masing-masing video ada perbedaan ya, baik dari resep maupun cara bikinnya. Dan kali ini saya mau bikin pastel yang gurih banget, kulitnya tipis dan renyah, isiannya luar biasa enak. Yuk kita cek aja. Langkah pertama, siapkan mangkuk dan tuangkan 100 ml minyak. Bisa pakai minyak canola, zaitun, atau minyak goreng biasa. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur yang udah dihancurkan. Jangan dikocok ya, ini telurnya cukup diaduk-aduk pelan aja. Selanjutnya tambahkan juga setengah sendok teh garam halus. Jangan terlalu banyak garamnya ya, nanti malah bisa hilang gurihnya. Tambahkan 30 gram tepung maizena dan aduk semua bahan tadi hingga merata. Selanjutnya tuangkan air es secara bertahap dan aduk kembali. Oke, sekarang kita mulai tambahkan bahan terakhir ya moms, yaitu tepung terigu. Ini terigunya mix ya, saya coba pakai terigu pro sedang dan pro tinggi dengan takaran seimbang. Dan ternyata hasilnya kulitnya tetap bagus, lebih mudah dibentuk dan adonan gak cepat mengeras. Oh ya moms, menambahkan terigunya jangan sekaligus ya, supaya mudah ngaduknya. Jadi gak bergumpal-gumpal, bisa dibikin beberapa kali sendokan aja. Oke, kalau udah gini selanjutnya bisa diuleni menggunakan tangan ya moms. Kalau yang gak pakai sarung tangan jangan lupa cuci bersih dulu tangannya. Menguleni adonan pastel gak usah sampai kali seperti bikin roti ya moms. Cukup diuleni sebentar aja supaya adonannya tercampur rata dan teksturnya lebih rileks. Taburi alas kerja dengan tepung supaya lebih memudahkan menguleni adonannya. Lalu uleni seperti kita menguleni adonan roti, tapi gak perlu sampai kalis. Diuleni begini supaya semua bahan tercampur rata dan tekstur adonannya tidak kaku, jadi lebih lunak dan lebih elastis sehingga nantinya mudah untuk dibentuk. Karena proses berikutnya adonan akan diistirahatkan. Setelah adonan lebih lunak, sekarang kita tutup dengan plastik wrap dan istirahatkan selama 30 sampai dengan 1 jam. Oke, sementara menunggu adonannya diistirahatkan, sekarang kita bikin isian pastelnya dulu ya moms. Siapkan air panas lalu rebus 150 gram bihun. Rebus sampai bihunnya sedikit mengembang. Jangan terlalu ngembang juga ya moms, nanti jadi benyek pas digorengnya. Kalau udah matang lalu angkat dan tiriskan airnya. Jangan didiamkan terlalu lama ya moms, nanti bihunnya lengket. Kalau mau didiamin lama itu bisa dimasukkan ke dalam air es. Selanjutnya kita siapkan bumbunya dulu. Ini ada kemiri, bawang putih, bawang merah, dan cabai keriting. Semuanya kita haluskan ya. Untuk menghaluskannya di blender ini menggunakan sedikit tambahan minyak goreng. Karena kalau nggak dikasih minyak goreng biasanya suka seret pas di blendernya. Oke, langkah berikutnya, kita tumiskan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Gak perlu pakai minyak lagi ya moms, karena kalau isiannya terlalu berminyak, nanti pastelnya jadi benyek dan jadi gak enak. Selanjutnya tambahkan 250 gram daging ayam cincang dan aduk kayak gini ya, supaya tercampur merata dengan bumbunya. Dan supaya dagingnya gak bergerenjul, tambahkan 1 cup air dan biarkan ayamnya sampai matang.
Nah, sambil menunggu matang, tambahkan bumbu-bumbu yang lainnya seperti salam, serai, dan daun jeruk. Penambahan daun-daunan ini sangat berpengaruh loh moms pada rasa isian pastelnya. Ini bikin isian jadi wangi banget dan tentunya bikin rasanya tambah mantap. Dan jangan lupa menambahkan kaldu ayam lada putih bubuk dan sedikit gula pasir. Oke, setelah ayamnya matang, sekarang tambahkan bihunnya dan aduk hingga semua bahan tercampur rata dan meresap sempurna pada bihunnya. Udah matang dan udah siap dipakai untuk isian pastel. Ini enak banget loh isiannya. Wanginya nih bener-bener bikin lapar. Langkah selanjutnya mari kita cek adonan kulitnya ya moms. Ini kalau udah diistirahatkan, adonan ini bakal lebih lunak dan elastis tuh kan. Jadi akan lebih mudah kita memipihkannya dengan rolling pin dan juga lebih mudah untuk mencetaknya. Sebelum dicetak adonannya ditimbang dulu ya mom supaya nanti lebih mudah ngebagi-baginya. Ini ceritanya saya mau bikin kulitnya versi satuan aja. Jadi sebelum dipipihkan, adonannya nanti dibulat-bulatin dulu. Kalau biasanya saya bikin yang sekaligus digilas ya moms. Tapi kita coba ya pakai cara ini apakah lebih praktis atau malah lebih ribet. Ini adonannya saya bagi-bagi masing-masing antara 25 sampai 30 gram ya moms. Kalau udah dicetak ini masih bersisa kok. Paling bersih-bersihnya dari masing-masing lembaran itu antara 15 sampai 20 gram. Karena ini saya bikin yang versi tipis jadi hasilnya lumayan banyak ya. Kalau biasanya saya bikin adonannya cuma dibagi 2 atau 3 langsung digilas rolling pin dan dicetak banyak. Kali ini adonannya saya buletin satu-satu ya mom sebelum dicetak. Hasilnya kayak gini nih, ini belum semua ya, masih ada sisa belum saya bulatin semua. Sekarang ambil satu bulatannya lalu pipihkan dengan rolling pin setipis-tipisnya. Setelah itu dicetak dengan tutup cangkir atau mangkuk atau apa aja yang bisa dipakai untuk cetakan. Jangan lupa menaburi adonan dengan tepung tapioka supaya adonannya lebih kokoh pas digilas. Jadi gak menyenyek-menyenyek gitu ya moms. Dan juga supaya nanti pada saat ditumpuk nggak lengket. Nah, hasilnya kayak gini moms, cukup tipis ya untuk ukuran kulit pastel dan ini kulitnya lentur banget dan gak mudah sobek pastinya ya, ini elastis banget. Oke, lanjutin ya bikin kulitnya kayak proses tadi sampai semua adonan habis. Nah, ini dia yang udah jadi ya moms, ini hasilnya banyak banget, masih ditambahin lagi dengan sisa adonan yang belum saya cetak. Oke, sekarang kita mulai isi pastelnya ya moms dengan isian ayam dan bihun yang tadi udah ditumiskan. Kalau isiannya dikira-kira aja ya moms, jangan sampai terlalu gembung, jangan juga terlalu sedikit. Yang penting sampai kulitnya bisa dikunci, jadi pas digoreng nanti nggak akan ada yang bocor. Selanjutnya lipat kulitnya dengan cara merapatkan tepi atas dan bawah kulit. Setelah dirapatkan lalu kunci dengan cara dipelintir atau digulung sedikit lalu kunci dengan menekannya. Lalu gulung lagi dan tekan lagi, begitu seterusnya sampai di ujung. Nah, sekarang kita goreng pastel mentahnya ya moms. Minyaknya jangan terlalu banyak. Dan pada saat mencelupkan pertama kali, minyaknya jangan terlalu panas. Gorengnya juga jangan terlalu lama. Dibalik cukup sekali aja langsung diangkat. Meskipun warnanya gak terlalu coklat atau masih kekuningan, kulitnya ini udah matang banget ya moms, dan renyah banget. Jadi renyahnya ini dipengaruhi dari telur, jadi matangnya renyah tapi empuk, bukan renyah kering atau keras, pokoknya enak banget deh.
Oke, lanjutin goreng ya. Oh ya, tapi ini gak semuanya saya goreng ya, Mom. Sisanya saya simpan di freezer. Jadi adonan pastel ini bisa dibekukan. Udah selesai digoreng nih, Moms. Alhamdulillah hasilnya bagus. Pastelnya kokoh, gak rawan pecah. Kulitnya garing, renyah, tapi gak keras ya, karena ada tambahan telur. Jadi renyahnya itu renyah ke empuk gitu, dan gurih banget. Telurnya ini selain ke kulit jadi renyah, juga pengaruh banget ke rasa gurih luar biasa. Cobain deh, gak akan nyesel pokoknya. Oke deh moms, mungkin itu dulu ya buat hari ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa selalu dukung terus channel ini, biar selalu semangat nih di Popples Kitchen upload video-video terbaru buat kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.